Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin yang datang ke sini merupakan suatu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan sedikit ceramah yang bertema agama dan kehidupan manusia. Yang pertama ada fitrah beragama bagi manusia. Agama dan manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Manusia hidup memerlukan agama sebagai tempat mencari ketenangan dan keridhaan Tuhan. Dan agama hadir untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Menurut Islam, agama berarti suatu peraturan atau penetapan Tuhan yang membimbing manusia kepada akidah yang benar, ibadah yang baik, dan muamalah yang baik pula. Sedangkan manusia adalah hayawan al-natik atau makhluk yang berpikir, yang pada hakikatnya adalah makhluk pencari kebenaran. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ma min mauludi illa yuladu alal fitrah, yang artinya tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan atas fitrahnya. Hadis riwayat Muslim. Di antara fitrah manusia itu adalah beragama, mempertahankan hidup, melanjutkan jenis, mempertinggi taraf hidup, rasa keadilan, ingin senang, ingin selamat, ingin bahagia, ingin hidup bersama, ingin berkuasa, ingin kaya, ingin baik, dan ingin dihargai, dan ingin sebagainya. Namun, di antara sekian banyak fitrah manusia itu, fitrah beragama adalah fitrah yang paling utama dan paling murni, sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Hamkah yang mengatakan bahwa rasa bertuhan adalah perasaan yang semurni-murninya dalam jiwa manusia. Baiklah, yang selanjutnya itu ada makna dan klasifikasi agama. Pada umumnya, agama dipandang sebagai suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem nilai, agama memiliki 3 inti pokok ajaran. Yang pertama yaitu nilai keyakinan atau credo, yaitu bagian paling mendasar dari agama, berupa keyakinan terhadap adanya sesuatu kekuatan di luar kekuatan manusia, zat yang maha agung di luar kehidupan manusia. Yang kedua yaitu tata peribadatan atau ritual, yaitu perbuatan-perbuatan manusia sebagai bentuk kepatuhan dalam berhubungan dengan zat yang diyakini sebagai konsekuensi dari keyakinan akan keberadaban zat tersebut. Yang ketiga yaitu ada tata aturan, etika, moral, kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan antara sesama manusia dengan makhluk atau alam lainnya sesuai dengan keyakinan dan peradaban tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada agama Islam. Yang selanjutnya ada agama Islam dan ruang lingkupnya. Di dalam Al-Quran, agama disebut millah. Misalnya, millatu Ibrahim, artinya agama atau yang dibawa Ibrahim. Selain itu, agama juga disebut din atau al-din, yang selain berarti agama, juga berarti pembalasan di hari kiamat. Ada kebiasaan, undang-undang, peraturan, dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka.
dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, atau karenanya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang selanjutnya itu yang kelima, berkurang dengan mengerjakan maksiat. Ini adalah kelaziman dari bertambahnya keimanan, yakni kalau iman bisa bertambah maka berarti juga bisa berkurang. Sebagaimana iman bisa masuk maka juga bisa keluar dari seseorang. Karenanya setiap dalil yang menyatakan bahwa iman bisa bertambah, maka dia juga adalah dalil yang menyatakan bahwa iman bisa berkurang. Dari sisi ini juga dapat dipahami kalau iman seseorang bertambah hari ini misalnya, maka berarti keimanannya yang kemarin itu kurang dibandingkan keimanannya hari ini. Dan ini adalah suatu hal yang bisa dimudah untuk dipahami dari rasional. Di antara dalil-dalil khusus yang menunjukkan keimanan bisa berkurang adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.